Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Amrullah Syabani. Izin untuk mempresentasikan hasil pembuatan dashboard di aplikasi Power BI terkait pengisian jawaban UTS mata kuliah Business Intelligence. Untuk yang pertama, saya mendownload data dummy-nya, yaitu di website hackernoon.com dan menggunakan data yang nomor 1, yaitu sampel Superstore sales. Kemudian saya pilih yang Superstore US 2015. Setelah itu data saya load menggunakan Excel workbook. Saya load dan nanti akan muncul ada di sebelah kanan sini. Sebelum itu saya pastikan data-data tersebut telah valid, tidak ada angka-angka yang nol, tidak ada kolom-kolom yang kosong. Setelah valid, saya baru menggunakan datanya untuk membuat visualisasi. Yang pertama saya buat adalah yaitu slicer atau filter yang terkait dengan bulan. Di sini menggunakan data yang menggunakan data penjualan per bulan. Menggunakan menu slicer, menggunakan visual dari slicer. Selanjutnya saya menampilkan tabel yang berisikan subkategori dari produk. Jadi jenis-jenis produknya apa saja, kemudian quantity jumlah yang terjual, kemudian di sini ada revenue itu omset, kemudian di sini ada profit, kemudian ada juga kolom gross profit margin atau GPM. Untuk kolom revenue dan GPM itu tidak ada di dalam tabelnya, sehingga saya menggunakan rumus sendiri untuk menghasilkan data revenue, di mana rumus data revenue itu adalah perkalian antara kuantitas barang yang dijual dikalikan dengan harga unit barang, harga per unit barang, sehingga muncullah angka revenue atau omset. Kemudian untuk yang bagian GPM atau gross profit margin, saya menggunakan rumus lagi dengan new measure lagi, yaitu pembagian antara profit, perbandingan antara profit dengan revenue. Kemudian untuk desainnya juga bisa saya ubah sedikit, seperti mewarnai judul kolomnya menjadi hitam. Kemudian selanjutnya adalah saya menampilkan grafik penjualan per bulan menggunakan area chart, di mana untuk sumbu X-nya itu menggunakan bulan dari data penjualan. Kemudian sumbu X-nya ini yaitu jumlah penjualan dari barang-barang tersebut. Kemudian di sini jumlah total dari seluruh penjualan barang sama seperti yang di sini di tabel, namun di sini di highlight untuk angka totalnya saja. Kemudian juga saya membuat tampilan, yaitu penjualan tertinggi di bulan apa gitu ya. Jadi di sini akan menampilkan di bulan apa penjualan
merekodkan atau menuliskan dengan penjualan tertinggi. Di sini saya menggunakan multi row card, kemudian saya filter dengan berdasarkan order date, terus saya filter top end-nya dan hanya memunculkan 1 bulan yang terbesar. Oh ya, juga untuk yang top mount-nya itu kita tidak ada datanya pada data dummy-nya, jadi saya menggunakan rumus lagi, yaitu untuk men-select value, menggunakan rumus selected value dari penjualan berdasarkan per bulan. Kemudian di sebelahnya ada gambar grafik lagi, yaitu total profit sama saya kopas saja total profit dan top profitnya ya, itu saya kopas aja, namun datanya saya menggunakan data profit seperti itu. Kemudian di sini saya buat kontribusi penjualan dari produknya. Jadi produk-produk apa aja sih, kontribusi produk apa aja nih yang terjual dalam perusahaan ini. Jadi di sini ada 3, saya pakai menggunakan data yaitu dengan produk kategori, yaitu office supplies, teknologi, dan furniture. Kemudian ada terus disandingkan dengan quantity ordernya ya, dengan jumlah dari penjualannya. Produk kategori juga apabila kita ingin menyamakan dengan yang bagian ini juga bisa diganti dengan menggunakan berdasarkan produk subkategori. Kita cek aja terus produk subkategori. Nah, di sini bisa muncul ada banyak, namun yaitu keterbatasan dari tampilannya. Di sini bisa dilihat produk subkategori. Jadi saya menggunakan produk kategori untuk meminimalkan, meringkaskan tampilan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah saya menggunakan bantuan peta, yaitu menggunakan ArcGIS Maps for Power BI. Untuk Power BI ada menu peta, jadi nanti kita apabila data tersebut ada data seperti longitude, latitude, atau data seperti nama kota, negara bagian, nanti bisa diinput ke dalam ArcGIS Maps for Power BI. Jadi di dalam data dummy ini ada data negaranya. Jadi saya masukkan aja, di sini bisa diklik, kemudian data yang dimasukkan adalah location. Di sini ada kolom location pada data dummy-nya. Nah, di sini bisa terlihat penjualan-penjualan yang berdasarkan tempat ya, berdasarkan pembelinya, pengirimannya kemana, seperti itu ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya untuk pembuatannya, untuk pembuatan pada dashboard ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian di sini dashboard ini berguna apabila para manajer ingin melihat gimana kinerja penjualannya kalau data di sini dummy-nya dalam 6 bulan ya. Dalam 6 bulan, misalkan ingin menselect untuk bulan Januari saja. Nah, di sini akan berubah dan di peta pun akan berubah nih, akan berubah wilayahnya, wilayah mana saja yang paling banyak
membeli produk tersebut pada bulan Januari. Kemudian di sini juga bisa terlihat juga profitnya pada bulan Januari mana saja yang minus, revenue-nya mana saja yang paling tinggi, seperti itu ya. Kemudian kontribusi dari kategori produknya tuh ada berapa persen masing-masing gitu, bisa dilihat per bulan. Jadi data ini tuh karena keterbatasannya hanya 6 bulan saja, jadi saya bisa memaksimalkannya seperti ini. Kemudian kita select all lagi. Nah di sini untuk grafiknya juga, grafik penjualannya juga Januari ke Februari naik, Maret turun, April turun, Mei melonjak, Juni menurun, seperti itu. Kemudian untuk profit, secara profit Januari masih kosong, naik ke Februari, kemudian Maret turun karena penjualan juga turun, jadi profitnya juga turun. April mulai naik, Mei mulai naik, dan Juni naik sedikit ya dari bulan Mei. Kemudian di sini ada dukungan peta juga, para manajer bisa mengalokasikan pemasaran ya kepada daerah-daerah yang belum terjamah, atau apabila ingin mengekspansi produknya itu, mengekspansi pemasarannya di tempat-tempat yang belum banyak terjual, atau bisa juga untuk meningkatkan lagi penjualannya di bagian tempat-tempat di kota-kota yang laku lah, ibaratnya yang sudah banyak terjual gitu, banyak pelanggannya. Baik, kurang lebihnya penjelasannya dari saya. Kemudian juga di sini tidak ada fitur yang terkait dengan forecasting ya, atau peramalan. Jadi itu ada tapi harus berbayar, karena ini saya menggunakan yang gratis, jadinya tidak bisa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.